Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama admin di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini admin mau share lagi kepada Anda semua pembahasan tentang solusi galbay pinjaman online Shopee Pinjam. Nah, buat Anda yang mau tahu solusinya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, admin minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Anda semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Shopee Pinjam terus menjadi solusi bagi banyak pengguna yang membutuhkan pinjaman cepat dan mudah. Namun, bagaimana jika Anda terjebak dalam situasi galbay? Apakah tetap aman? Oke, khusus untuk di video kali ini saya akan berikan sedikit beberapa solusi galbay pinjaman online Shopee Pinjam. Yang ke satu, lapor OJK atau polisi. Saat mengalami galbay bayar pinjol resmi OJK, nasabah dapat menempuh jalur hukum dengan melapor ke otoritas jasa keuangan dan polisi. Jika mengalami intimidasi atau ditagih oleh debt collector secara paksa, dimohon jangan panik jika Anda dikejar-kejar debt collector saat tidak bisa bayar pinjol resmi OJK. Yang kedua, cari dukungan orang terdekat. Melunasi hutang yang menumpuk tidaklah mudah. Biasanya orang yang terlilit hutang akan mengalami stres. Jika dibiarkan, orang tersebut bisa mengalami depresi berat. Oleh karena itu, kamu butuh support dari orang-orang terdekat. Cari dukungan dari keluarga atau sahabat. Mereka dapat memberikan dukungan moral dan memberi saran terkait masalah finansial yang sedang kamu alami. Yang ketiga, cari sumber pendapatan tambahan. Solusi selanjutnya yang dapat dilakukan adalah carilah sumber pendapatan tambahan guna melunasi pinjol yang jatuh tempo. Hal itu bisa dilakukan dengan meminjam dari keluarga atau teman yang tidak akan memberikan bunga, atau jualah barang atau perhiasan agar ada pendapatan tambahan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjol. Yang keempat, cari kerja sampingan. Cobalah untuk mencari sumber pendapatan tambahan. Contohnya kerja sampingan di luar pekerjaan utama. Uang dari kerja sampingan yang kamu dapatkan bisa digunakan untuk membayar hutang dengan lebih cepat. Contohnya menjadi driver taksi atau Gojek online. Jika Anda memiliki kendaraan pribadi seperti motor atau mobil, manfaatkanlah untuk dijadikan pekerjaan sampingan untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu yang Anda bisa manfaatkan adalah menjadi driver taksi online atau Gojek online. Cobalah untuk mengunduh aplikasi yang bersangkutan atau datang ke kantor yang bersangkutan agar Anda bisa langsung mengumpulkan uang tambahan yang tentunya bisa langsung dialokasikan ke dalam tabungan dan lebih cepat terbebas dari utang. Yang kelima, jual barang yang bisa dijual. Cobalah lihat barang-barang yang kamu miliki, apakah ada yang tidak terpakai atau tidak dibutuhkan. Apabila memungkinkan, jual barang yang kamu miliki demi pelunasan hutang. Contoh barang yang bisa dijual cepat adalah barang elektronik atau perhiasan dari emas. Barang tersebut bisa dijual untuk mendapatkan uang tambahan yang bisa digunakan untuk melunasi hutang pinjolmu. Yang keenam, ajukan perpanjangan atau restrukturisasi pinjol. Jika solusi yang sebelumnya sudah dilakukan, tapi dana belum mencukupi untuk membayar pinjol saat jatuh tempo, jangan panik. Anda bisa menggunakan perpanjangan atau restrukturisasi pinjol saat dihubungi pihak pinjol resmi OJK untuk membayar utang yang sudah melewati batas waktu. Komunikasikan dengan jelas situasi keuangan Anda agar pihak pinjol dapat membantu menemukan solusi terbaik untuk pelunasan utang. Buatlah kesepakatan sesuai dengan kemampuan membayar, misalnya dengan mengajukan perpanjangan jangka waktu cicilan, meminta diskon cicilan, atau potongan kredit dalam sekali pelunasan. Yang ketujuh, hindari pinjaman tambahan. Dalam keadaan keuangan yang sulit, jangan tergoda untuk mengambil pinjaman tambahan dari pinjol lain atau dari pinjol tempat Anda meminjam demi membayar tagihan yang jatuh tempo. Hal itu justru akan membuat Anda semakin terlilit hutang karena beban bunga pinjaman yang semakin besar, sehingga akan memberatkan pendapatan Anda saat jatuh tempo pembaharuan berikutnya.
Yang kedelapan, negosiasi, pengurangan bunga dan denda. Solusi lain yang dapat dilakukan jika tak ingin mengajukan restrukturisasi adalah negosiasi untuk mengurangi besaran bunga dan denda. Jika dirasa memberatkan, Anda bisa meminta keringanan bunga dan denda ke pihak pinjol. Ceritakan apa yang membuat Anda kesulitan untuk membayar tagihan. Besaran bunga dan denda yang disesuaikan dapat mengurangi beban angsuran, sehingga Anda lebih mudah melunasi hutangnya. Yang kesembilan, jangan mengabaikan kewajiban. Saat tidak bisa bayar pinjol resmi OJK, lakukanlah komunikasi dengan perusahaan pinjol. Jangan menghindari komunikasi, apalagi sampai mengabaikan kewajiban Anda untuk membayar utang. Justru dengan mengkomunikasikan kondisi Anda dan memberikan informasi yang jujur, pihak pinjol dapat memaklumi dan turut mencari solusi agar Anda dapat membayar utang yang tertunggak. Asal kalian tahu, Shopee Pinjam termasuk dalam kategori pinjaman legal yang diatur oleh hukum Indonesia. Pinjol legal seperti ini umumnya menawarkan perlindungan bagi peminjam dalam hal denda dan bunga, sehingga proses gagal bayar pun memiliki batasan tertentu. Gagal bayar bukan berarti Anda harus panik. Banyak orang yang mengalami hal yang sama dan prosesnya diatur dengan jelas. Selain denda yang terus berjalan, pinjaman Shopee Pay Later atau Shopee Pinjam memiliki sanksi bunga dan dikenakan hanya sebulan sekali. Jika Anda masih punya waktu untuk mencari solusi tanpa buru-buru. Galbay di Shopee Pinjam pada tahun sekarang ini masih aman selama Anda paham aturan mainnya. Jangan panik jika menghadapi situasi seperti ini, dan pastikan Anda mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah Galbay. Oke, demikianlah penjelasan mengenai beberapa solusi Galbay pinjaman online Shopee Pinjam. Semoga dapat membantu Anda semua dalam mengetahui ulasan mengenai solusi Galbay pinjaman online Shopee Pinjam di tahun sekarang ini. Nah, jika ada pertanyaan mengenai aplikasi pinjaman online Shopee Pinjam, silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.